Oke, selamat datang lagi di channel kami. Sebelum ditonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tonton sampai habis. Oke, di video ini saya kedatangan dua paket. Sebenarnya saya udah beli udah lama ini ya, dua paket ini. Ini belinya di Bukalapak. Oke, kira-kira isi paketnya apa? Kita buka nanti. Ini nanti untuk aki ya, untuk kijang super saya. Nah ini dia nih. Ini yang jelas paket otomotif, tapi nggak tahu, nanti saya kasih tahu deh. Saya bongkar dulu. Ini isinya apa dan kegunaannya masing-masing ini apa. Oke? Simak terus ya. Oke, paket yang pertama dan kedua sudah kebuka. Jadi ini adalah mounting gearbox. Nah, jadi kemarin itu kan kijang saya 4 speed, terus up ke 5 speed itu engine mountingnya berbeda. Nah, kemarin karena belum dapat yang original, jadi saya pakai yang imitasi. Itu jadi kalau kecepatan di atas 70 itu geter. Nah, katanya karena engine mountingnya terlalu lembek, jadi akhirnya saya beli di Bukalapak. Ini dapat yang original Toyota ya. Cuman ini Toyota ya, ini made in Indonesia. Berarti ini original Toyota. Ini mounting gearbox ya. Harganya ini di Bukalapak itu 150.000 lah saya kalau nggak salah. Kurang lebih segitu. Nah, yang ini adalah paket kedua. Ini terlihat di sini. Ini center bearing. Center bearing ini posisinya ada di as panjang ya. Jadi as panjangnya itu ada pegangannya itu bulat. Jadi center bearing namanya. Jadi itu juga untuk getarnya itu mempengaruhi juga karena udah oblak. Jadi saya belum pernah ganti itu ya, dari mobil baru belum pernah saya ganti. Dan akhirnya saya juga beli ini di Bukalapak. Ini harganya 200.000 sekian. Ada di Bukalapak. Ini original Toyota juga. Oke, cuman ini bukan made in Indonesia ya, Thailand. Nah, tapi Toyota, tapi made innya Thailand gitu. Jadi part Toyota itu ada dua ya, made in Indonesia, yang satu made in Thailand. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya yang made in Indonesia sama yang Thailand saya kurang paham. Yang jelas ini ada barcode-nya, ada tulisan Toyota ya. Nggak tahu ini asli atau enggak, yang mana yang asli, mana yang KW, saya kurang paham juga. Yang jelas sih kalau dilihat dari kemasannya, ini center bearingnya, ini ada Toyotanya juga nih. Tapi ini ada Astranya. Odusnya aja nih ding, Thailand. Cuman di sini ada Astra Motor Jakarta. Nah, ini kemasannya sih Toyota nih. Mudah-mudahan aja bener asli ya. Oke, nanti saya mau pasang ini ke bengkel. Ikutin terus videonya ya. Oke, sekarang kita mau menuju ke bengkel ya. Tadi saya dari rumah ambil aki dulu. Jadi aki itu ada di Taman Sari. Nah, sekarang kita langsung ke bengkel. Oke, kita sudah sampai di bengkel. Nah, ini mobilnya sekarang lagi mau proses mau dipasangin alat ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, karena mobil saya terlalu pendek, jadi kita dongkrak dulu deh biar bisa masuk ke kolong. Oke, barusan kita udah masuk ke kolong. Ternyata mobil saya ini nggak pakai center bearing. Nah, katanya paman saya ini ada kijang yang pakai, ada yang enggak. Ternyata mobil saya ini nggak ada center bearingnya. Jadi yang saya beli ini adalah center bearing. Tempatnya itu ada di as panjang. Jadi fungsinya dia ini untuk megang as panjangnya. Cuman di mobil saya nggak ada. Jadi ini nggak kepasang ya. Buat kalian yang perlu atau pengen beli, silakan hubungi saya, nanti saya kasih kontak saya. Oke. Nah, perlu diketahui juga
kemarin saya juga agak berisik ya, karena bengkelnya pinggir jalan. Jadi sedang hari Minggu, jadi jalannya agak rame nih. Banyak geng-geng motor nih, jadi berisik. Oke, engine mounting saya ini kemarin saya ganti juga. Sebelumnya pakai yang imitasi, itu mereknya saya lupa. Yang jelas kemarin saya juga beli di Bukalapak, itu saya beli yang merek Toyota, made in Thailand juga. Itu saya beli di Bukalapak kalau nggak salah satu set seharga 350.000. Nah, jadi engine mounting udah saya ganti. Bedanya sama yang nggak ori itu adalah dari kelenturannya bahan. Jadi sebelumnya saya pernah pakai yang nggak ori, jadi jarak kipas sama radiator itu mepet banget. Jadi pergerakan mesin itu jauh lebih elastis ya dibanding yang ori ini. Jadi kalau masalah engine mounting, engine gearbox itu lebih baik pakai yang ori ya, karena itu berpengaruh sekali dengan getaran mesin itu kira-kira. Oke, karena ini center bearingnya nggak jadi dipasang, ini kita simpan aja, siapa tahu nanti ada yang perlu. Jadi sekarang ini adalah proses pemasangan mounting gearbox. Nah, kemarin juga saya pakai yang imitasi, sekarang saya belikan yang ori supaya getarannya nggak terlalu keras. Oke, nanti saya kasih lihat engine mounting yang nggak ori seperti apa. Masangnya ribet guys. Nah, jadi center bearing itu mestinya ada di situ tuh. Cuman mobil ini emang aslinya nggak isi aslinya. Nggak tahu kenapa nih mobil nggak ada isinya. Jadi kita akhirnya ganti engine mounting aja. Center bearingnya nggak kepasang. Oke, lanjut ya. Nah, ini nih engine mounting yang tidak original. Ini belum ada setahun ya saya pasang ini. Jadi kurang lebih sekitar hampir 8 bulan. Kondisinya seperti ini nih. Nah, ini udah mulai kendor ya. Karetnya ini udah mulai kendor. Ini terlihat dari bautnya, udah ada renggangnya. Ini nggak boleh ada gapnya ya. Jadi ini harus nempel. Jadi ini udah turun. Karetnya ini kualitasnya beda sama yang original. Jadi ini bisa mempengaruhi getar di dalam kabin. Jadi kalau kita jalan 70, 80 itu udah mulai getar. Karena ini udah turun. Jadi antara gearbox sama as panjang itu dia udah nggak center, nggak lurus. Ini terlihat dari sini nih, udah turun berapa, kurang lebih sekitar setengah senti ini turunnya nih. Oke, kita pasang yang asli dulu ya. Nih, ada lagi pemasangan yang original. Ini bungkusnya nih, original. Nanti saya juga akan jelaskan perbedaan part Toyota made in Indonesia dan Thailand itu apa. Oke, itu akan saya jelaskan. Simak terus ya. Oke, mobil sudah beres. Jadi tadi cuman pasang engine mounting aja jadinya. Untuk center bearingnya itu nggak bisa kepasang karena memang mobil saya itu bawaannya nggak ada center bearingnya ya. Jadi ini masih utuh, nggak saya pasang. Oke, saya akan coba menjelaskan perbedaan part Toyota made in Thailand dan made in Indonesia. Kira-kira bedanya di mana? Oke, di depan saya ini ada dua barang yang berbeda dan pembuatannya juga berbeda. Nah, ini terlihat di sini made in Thailand dan yang ini adalah made in Indonesia. Apa sih perbedaan kedua barang ini? Padahal sama-sama menggunakan logo Toyota dan bungkusnya juga kemasannya juga sama-sama ada Toyotanya. Oke, perbedaannya di mana? Saya akan coba sedikit menjelaskan sepengetahuan saya saja. Oke. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat saja, langsung pada intinya. Jadi ada beberapa part Toyota itu yang keluaran made in Indonesia
seperti ini, Thailand dan Indonesia. Ada juga yang made in Cina maupun India. Jadi mereka itu sebenarnya bukan KW ya. Jadi istilahnya bukan KW. Jadi PT Astra itu memberikan kuasa dan membuat pabrik di Asia Tenggara itu untuk membantu produksi spare part khususnya untuk Toyota seperti itu. Jadi walaupun seperti ini made in Thailand itu dalamannya seperti ini. Nah, seperti ini. Tetap di dalamnya ada tulisan PT Toyota Astra Motor Jakarta Indonesia. Jadi walaupun pabriknya itu ada di Thailand, Cina, India, jadi kontrol kualitinya itu tetap dikontrol oleh Toyota Astra Indonesia, seperti itu kira-kira. Nah, kalau apabila kurang jelas nanti bisa tanya-tanya, tulis di kolom komentar di bawah. Itu bisa tanya-tanya, silahkan ditanya. Saya akan menjawab sebisa saya menjawab, seperti itu teman-teman. Nah, kalau ada yang bertanya, Mas, itu kan ada tuh spare part yang made in Jepang, itu kira-kira bagaimana? Jadi yang spare part made in Jepang itu, ini saya tanya sama Pak Budi Wardana, jadi saya simpulkan saja. Sebenarnya kalau spare part yang made in Jepang itu harganya jauh lebih mahal. Kenapa? Karena itu sudah jarang beredar dan sudah tidak diproduksi. Biasanya itu adalah barang NOS. NOS itu dalam artian new old stock gitu. Jadi istilahnya barang stok lama tapi masih dalam kemasan yang utuh gitu, seperti itu. Jadi kenapa dia jauh lebih mahal? Karena itu produksinya pada waktu mobil seperti Toyota Kijang Super dan Grand Extra itu diproduksi, spare part itu adalah diproduksi langsung dari Jepang, seperti itu kira-kira. Engine mounting yang saya pernah tanya itu di toko, itu harga per bijiannya itu beda-beda. Kiri kanan itu kalau nggak salah 400 ribuan deh. Sedangkan engine mounting yang saya beli kemarin itu yang sama dengan mereknya Toyota seperti ini, itu saya beli di Bukalapak itu dengan harga 200.000. Tapi yang 400.000 di toko itu yang made in Jepang, sedangkan yang ada di Bukalapak itu sudah made in Thailand, seperti itu kira-kira. Makanya harganya jauh berbeda. Jadi jangan kaget kalau beli spare part mahal itu, karena memang durability-nya atau ketahanannya itu jauh lebih lama ya. Nah, kenapa saya menggunakan part ori Toyota itu contohnya seperti ini, mounting gearbox. Nah, yang saya baru ganti tadi. Jadi mounting gearbox ini adalah bukan ori Toyota, tapi ini KW ya, atau imitasi. Jadi barang ini belum saya pakai, baru saya pakai sekitar 8 bulan kalau nggak salah, 8 bulanan. Tapi lihat, jadi sudah ada gapnya. Jadi ini nggak boleh seperti ini ya. Artinya kalau sudah renggang seperti ini, karet penahan ini kan gearboxnya di sini nih, karet penahannya ini udah mulai kendor. Jadi ini ada gapnya. Ini yang membuat antara gearbox dan as panjang itu tidak center. Makanya kalau kita berjalan di atas kira-kira 70 atau 80 km per jam itu di kabin itu kerasa kayak ada bergetar seperti itu. Jadi salah satu penyebabnya adalah ini. Dan kalau yang ada center bearingnya seperti ini, itu sudah oblak. Jadi solusinya adalah ganti ini, mounting gearbox dan center bearing. Itu solusinya untuk menghilangkan getar yang terasa apabila kita melaju di 70 km per jam dan sampai 80 km per jam. Itu kira-kira. Oke, sekian video dari saya. Mobil juga udah beres, sudah saya coba tadi. Jadi getarnya sudah hilang, tapi tetap center bearing nggak saya pasang karena memang tidak ada dudukan pangkonnya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya yang ada di bawah situ. Oke, bye, sampai ketemu lagi.